A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering disampaikan para alim ulama, para guru-guru kita tentang bulan-bulan haram yang berdalil kepada ayat At-Taubah 36 tadi, ya. Sesungguhnya perhitungan, ya, dalam satu tahun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya hitungan Allah Subhanahu wa taala dari setiap bulan, satu bulan itu isna asyara, dalam satu tahun adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, yaitu diciptakannya langit dan bumi, ya. Minha arba'atun hurum, di dalam satu tahun itu ada yaitu 4 bulan yang haram. Dalikad dinul qayyim, demikian itu adalah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah sekali-kali kalian berbuat keburukan, kemaksiatan, dosa pada bulan-bulan haram. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Dzulqa'dah termasuk bulan haram. Salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab, madar bainal ladzi Jumada wa Sya'ban. Dalam Bukhari wa Muslim disebutkan bahwa 3 urutan bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab terpisah baina Jumadal wa Sya'ban. Nah, sekarang ini di ujung bulan Dzulqa'dah. Kemudian sebentar lagi masuk Dzulhijjah, tinggal beberapa hari lagi. Nah, jamaah dirahmati Allah, jangan sampai kita ini nggak ada amalan-amalan apa-apa, atau kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan pada bulan-bulan haram. Tentunya ibadah-ibadah yang sudah kita wajib lakukan itu sudah pasti, tetapi ada ibadah-ibadah sunnah yang memang kita lakukan di bulan-bulan haram, itu amalannya, pahalanya luar biasa. Karena sebentar lagi adalah masuk awal Dzulhijjah, kemudian sampai nanti 10 Dzulhijjah dengan ibadah udhiyah atau berkurban. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan guru-guru Pak Ustaz Ajuun. Awal Dzulhijjah, apa saja yang kita lakukan nanti masuk 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Tentunya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan apakah yang harus kita lakukan? Ya, ada amalan yang luar biasa, yaitu Shaumul Arafah. Apa? Puasa Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah. Pada 9 itulah yang dikenang dengan hari Arafah di situ. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Arafah, bahwa siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah itu, yang dimaksud puasa Arafah adalah 9 Dzulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Jadi orang yang puasa Arafah ntar nih 9 Dzulhijjah itu dihitung puasa 1 tahun yang awal dan 1 tahun ke depan. An yukaffira sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu, itu dihitung, ya, dihapuskan kesalahannya tahun lalu dan setahun yang akan datang. Jadi orang yang puasa Arafah itu, ya, selain pahalanya besar, itu Allah hapus, ya, Allah gojrok
daripada kesalahan-kesalahan tahun lalu, 1 tahun sebelumnya, dan 1 tahun yang akan datang. Nah, ini perlu dipahami. Yang dimaksud di sini adalah kesalahan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Bagaimana kalau nggak ada dosa? Maka dia akan ditingkatkan derajat 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan ingat, jangan disalahpahami, mentang-mentang dosa yang tahun lalu udah diampunin, dosa yang depan akan diampunin, kemudian kita bebas melakukan dosa. Bukan begitu. Habis itu mau mabok-mabok aja dah. Pan kita sudah puasa Zulhijjah, kedepannya setahun mah bebas. Mau ngapain be? Ini salah. Ya. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar akan diampunin dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti diampuni dosa berikutnya kemudian kita melakukan dosa karena harapannya akan diampuni, bukan seperti itu. Ya. Tetapi dosa-dosa kecil Allah akan ampuni. Kalau masih melakukan dosa besar maka nggak dapat. Biar kata dia puasa Zulhijjah ya, 9 Zulhijjah, kemudian melakukan dosa-dosa min kabair, dosa besar, maka nggak dapat yang namanya pahala-pahala tersebut atau penghapusan dosa-dosa tersebut. Dari mana dalilnya? Buka surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi syarat dosa kita diampuni dosa-dosa kecil, kudu ninggalin dosa-dosa gede dulu. Dari dosa-dosa kecil nggak akan diampuni kalau kita masih melakukan dosa-dosa besar. Durhaka orang tua, ya, minum khamar, berzina, kemudian makan riba dan lain sebagainya. Jamaah dirahmati Allah, itu dosa-dosa yang kecil nggak akan diampuni kalau kita masih melakukan dosa-dosa besar. Jadi sudah otomatis Allah ampuni. Nah, puasa Arafah ini luar biasa. Terus ada pertanyaan, terus kita ibadah puasanya itu 9-nya doang atau dari 1 sampai 9? Kalau menurut hadisnya yang fadilana an yukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu, 9-nya. Jadi 9 Arafah pas di 9 Zulhijjah. Tetapi Al-Imam An-Nawawi menukil hadis dari Imam Abu Dawud mengenai bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah, berpuasa 9 hari Zulhijjah, dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ini pun dalil boleh kalau bapak mau puasa Zulhijjah dari 1 sampai 9 gitu. Tetapi saya sarankan jamaah dirahmati Allah bahwa kesempatan besar bagi yang belum mengkodok puasa, ini kesempatan di bulan Zulhijjah. Biar apa? Biar dapatnya banyak. Ya, jadi yang kemarin bolong nih ketika puasa Ramadan dan belum sempat mengkodoknya, ini kesempatan besar. Kesempatan besar meraih pahala yang luar biasa. Satu, memang kewajiban kudu dikodok. Ketika kodoknya di bulan Zulhijjah 1 sampai 10 ya, maka pahalanya luar biasa. Dan nanti yang biasa puasa sunnah Senin Kemis ya, itu pun kena di situ. Yang biasa Daud juga kena di situ. Artinya apa? Pahalanya berlipat ganda. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau mantap jadi 1 Zulhijjah, 2, 3 sampai 8 ditambah lagi dengan 9 Zulhijjah, itu yang paling mantap. Jadi yang afdal diamalkan ketika bulan Zulhijjah dan min ayyamin ashri,
yaitu 10 hari Zulhijjah pertama yang dianjurkan sekali adalah siam puasa. Saya nggak biasa Pak Ustadz puasa. Kalau puasa tuh hawanya kayaknya perutnya nggak kuat, keroncongan mulu. Ada amalan-amalan yang lain. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak baca Al-Quran. Mungkin setar 1 sampai 8 Zulhijjah. Ya, kemudian kita akan menghatamkan Al-Quran sekali hatam. Silakan, bagus. Sedekah juga bagus, infak bagus. Ya. Bisa apa itu? Ya, jadi amalan-amalannya banyak. Sholat keren, perbanyak sholat sunnah keren, perbanyak baca Al-Quran mantap, perbanyak daripada infak sedekah amal jariah luar biasa. Ya, ini puasa nggak kuat Pak Ustadz. Puasa enggak, sholat aja, sholat ya ntar dulu sholat, baca Al-Quran ntar kalau sempet, zikir enggak juga. Wah kalau model begini bagaimana? Puasa enggak, sholat enggak, baca Quran enggak, zikir enggak, mati aja udah. Yang ngapain lagi? Ya disuruh amal baik-baik, isinya enggak mau. Ya. Tetapi yang paling mantapnya adalah 9 Dzulhijjah, Siam Arafah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, selain daripada berlipat gandanya amalan-amalan yang luar biasa di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah salah satunya, juga perbuatan dosa ya akan menjadi balasannya itu luar biasa. Artinya berbuat dosa di bulan haram itu dosanya gede. Berbeda dengan di luar bulan haram. Bohong di bulan haram itu dosanya gede daripada bohong di bulan Syawal, bulan-bulan yang lain. Begitu. Maka hati-hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan ya menganiaya diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Jangan kamu berbuat dosa, apalagi dosa besar di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Karena dosa dilakukan di bulan-bulan haram itu ya akan berlipat ganda dosanya. Kenapa? Ini bulan mulia. Sebagaimana kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, ibadah di sana beda dengan ibadah di sini. Dan perbuatan dosa di sana juga gede dibanding berbuat dosa di negeri sendiri. Karena bulan haram ini bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min asyharil hurum, yaitu bulan-bulan yang sangat diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya haram. Masjid yang paling mulia dimuliakan oleh Allah namanya Masjidil Haram. Ada 2 negeri yang dimuliakan oleh Allah, Madinatul Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah, disebut dengan Haramain, yaitu 2 negeri yang mulia. Begitu juga ini bulan-bulan haram. Maka jangan sampai kita ini sudah hidup numpang di dunia, disuruh amal ibadah enggak mau, disuruh mengerjakan amal bakal di akhirat ogah-ogahan. Maka jamaah dirahmati Allah, kita mau jadi apa? Yang kasih rezekinya Allah, yang ngasih napas kita siapa? Allah. Maka malu kalau kita enggak ibadah kepada Allah. Nah, ibadah yang luar biasa di bulan-bulan ini. Nanti berikutnya Yaumul Asyura, puasa Asyura akan menghapuskan dosa yang telah lalu, dan berikutnya banyak sekali amal-amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi ini hukumnya menurut hukum sunnah. Jangan katakan 9 Zulhijjah nanti puasanya wajib, tidak.